Pemirsa, kali ini kita di Cafe Navala Kopitiam, Jalan Maijen Panjaitan, nomor 83 Kota Malang. Informasinya akan diselenggarakan rapat pertemuan atau musyawarah penggerak sepak bola di Malang Raya. Ada agenda apa? Mari kita ikuti acaranya. Pemirsa, pada rapat koordinasi pertama panitia penyelenggara pertandingan eksebisi sepak bola para legenda yang kedua, kita akan dengarkan saran atau arahan dari Dewan Pembina Prof. Bisri. Kita akan tanya-tanya beliau. Salam olahraga, Prof. Salam olahraga. Sehat selalu, Prof, ya? Siap. Prof, pertandingan eksebisi para legenda ini untuk tahun ini tujuannya apa, Prof? Tujuannya satu, silaturahmi antar pemain legenda Surabaya dan Malang. Oke. Yang kedua, kita ingin mengenang jasa-jasa para legenda sepak bola di Malang dan Surabaya. Memberikan apresiasi berarti? Apresiasi kepada beliau-beliau yang sudah menempatkan sepak bola menjadi kehidupan utama. Oke, siap. Yang ketiga, kita punya misi yang sangat khusus dan besar. Ya. Melalui sepak bola, kita ingin ada misi seruan damai untuk Indonesia. Damai untuk Indonesia. Kenapa misi ini sangat utama, Prof? Ya, karena kalau negara itu damai, rakyatnya pasti senang. Apalagi kalau pimpinannya bisa damai, rakyat senang, rakyat bisa bekerja dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang happy-happy. Oke, yang happy-happy ya, Prof, ya? Oke, siap. Berarti ini bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tapi sekaligus ada edukasi, Prof, ya? Edukasi tentang bagaimana mendorong main bola pun harus damai. Harus damai, main bola. Sportif. Ini dikasih contoh sama legenda nanti. Mereka akan damai, sportif, happy, menyenangkan. Sehingga inilah salah satu edukasi Indonesia damai melalui sepak bola. Dan edukasi ini bukan hanya untuk masyarakat, juga untuk supporter juga, Prof, ya? Iya, sama. Artinya ini juga mengundang para supporter juga, ya, Prof? Iya, nanti undang supporter yang mau datang silakan, karena inilah main bola yang menyenangkan. Oke, siap. Jadi tujuannya tadi ya para legenda memberikan keteladanan begitu, Prof, bagaimana bermain bola yang cantik, enak ditonton, tapi damai. Tapi menyenangkan. Oke, siap. Prof, harapannya kepada masyarakat pecinta bola khususnya baik di Malang Raya maupun di Surabaya apa, Prof, dengan perhelatan ini, Prof? Harapan saya teman-teman pecinta sepak bola bisa nonton, bisa melihat langsung ke stadion supaya rame. Kita lihat eksibisi tentang bagaimana bermain bola yang cantik, yang fairness, fair play, kemudian menyenangkan dan membahagiakan penonton. Oke, siap. Prof, terima kasih. Semoga sukses acaranya. Tetap semangat. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih, Mas. Pemirsa, salah satu legenda hidup sepak bola di Malang Raya ini adalah beliau Coach Sulis, yang kemarin pada acara pertandingan para legenda yang pertama di tahun 2023 yang lalu, 20 Mei 2023 yang lalu juga hadir Coach Sulis. Kita tanya, Coach, saya manggilnya Coach saja ya, Coach Sulis, kemudian kenapa ini pertandingan para legenda tahun ini itu harus diselenggarakan, Coach? Ya, untuk tetap membangkitkan bahwa sepak bola di Malang masih ada dan survive gitu. Oke, artinya ini memang konsisten ya, tahun kemarin ada dan tahun ini ada. Ya. Oke, evaluasi dari tahun kemarin agar tahun ini lebih baik apa, Coach? Ya, harus lebih semangat lagi. Jika perlu kita ngundang dari legenda Surabaya, Coach, ya. Jadi ini para legenda termasuk Coach Sulis ingin meneladankan, memberi inspirasi untuk damai ya, Coach, ya? Siap. Ya. Karena temanya Indonesia damai, Coach, ya? Oke. Harapannya kepada para supporter yang nanti nonton, Coach, misalkan dari Surabaya dan dari Malang datang mau nonton, gimana, Coach, harapannya, Coach? Ya, kita bertajuk damai, dari Surabaya datang saja. Kita pesankan bahwa sepak bola itu penuh kedamaian. Oke, jadi memberi contoh antara Malang dan Surabaya di Jawa Timur ini juga bisa damai, Coach, ya? Terus harapannya kepada masyarakat pecinta bola baik yang ada di Malang maupun di Surabaya apa, Coach? Bisa hadir dan memberi semangat bahwa kita tetap bersaudara lewat sepak bola. Sepak bola. Coach, tadi juga dibahas perihal tentang pendirian Museum Sepak Bola Indonesia. Bagaimana apresiasi Coach Sulis tentang adanya museum ini? Saya sangat
setuju karena dengan adanya museum sepak bola itu kenangan-kenangan akan legend para sepak bola di Malang khususnya bisa diingat anak cucu kita. Diingat anak cucu kita itu ya. Bahwa kita pernah berjaya di persepak bolaan Indonesia. Oke, Coach, ini kan para legenda. Kemudian apakah ada upaya untuk mengundang SSB Semalang dan Surabaya untuk bisa ditonton gitu? Bisa, nanti bisa diundang, nanti kita adakan semacam klinik. Coaching klinik ya? Oke, jadi coaching klinik yang melatih para legenda ya, Coach ya? Ya, bisa. Oke, dan ini coaching kliniknya gratis tentunya ya, karena para legenda ya? Harus sekaligus ini amal gitu ya, Coach ya? Oke, siap. Coach Julius, terima kasih, sehat selalu, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, salah satu agenda yang akan dilaksanakan pada pertandingan eksebisi sepak bola para legenda yang kedua ini juga dalam rangka mendirikan Museum Sepak Bola Indonesia. Yang ini digagas dan diinisiatif salah satunya adalah oleh Bapak Hengki Irwanto yang merupakan juga inisiator dan sekaligus pendiri Museum Musik Indonesia. Kita tanya-tanya beliau. Salam olahraga Pak Hengki. Salam olahraga Sambes. Siap, atau salam museum di hatiku kalau museum Pak Hengki ya. Iya betul, museum di hatiku. Oke, Pak Hengki, kenapa kemudian museum sepak bola ini sangat penting Pak Hengki untuk ada? Iya, sepak bola di Kota Malang merupakan salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Kota Malang. Pasti banyak prestasi yang sudah dicapai dan pasti banyak pelajaran di sana. Belajar dari masa lalu ini, kita ingin melalui museum ini bisa membangun sejarah masa depan. Oke, siap. Apa yang kemudian dikumpulkan menjadi koleksi di museum sepak bola ini, Pak Hengki? Ya tentunya barang-barang yang nanti punya nilai sejarah, punya nilai pendidikan, punya nilai pengetahuan, punya nilai kebudayaan. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa sepak bola itu punya nilai penting bagi kehidupan atau jati diri masyarakat Bumi Arema. Oke, jadi untuk mengedukasi ya Pak ya? Iya, saya kira demikian. Terus kemudian ini kan ada mengumpulkan barang-barang begitu ya, artinya pelaku sepak bola, termasuk juga para legend ini diharapkan untuk berkenan gitu ya, menyumbangkan barang-barang istilahnya memorabilianya atau seperti apa Pak Hengki? Iya, saya kira demikian. Jadi mungkin para legend itu menyimpan kostumnya, sepatunya, mungkin punya clipping koran berita-berita waktu menjadi juara, foto-foto, nah itu tentu sangat berharga untuk diwariskan ke anak cucu. Oke, artinya ini berarti museum sepak bola ini juga untuk seluruh legend yang ada di Indonesia atau hanya untuk se-Jawa Timur, Malang, Surabaya atau bagaimana Pak? Nah, awalnya memang kita berangkat dari Malang, ya kami berharap bisa terus berkembang, bisa ke Jawa Timur, ke Indonesia, bahkan kalau bisa juga merangkul kerjasama dengan komunitas sepak bola internasional. Oke, berarti ini nanti ditasbihkan juga atau diumumkan pada tanggal 19 Mei 2024 bersamaan dengan pertandingan ini Pak Hengki? Iya, saya kira demikian. Ini momentum kebangkitan nasional di bulan Mei ini menjadi kebangkitan sepak bola di Malang Raya. Oke, berarti kalau museum sepak bola artinya PSSI Indonesia ini juga harus diundang Pak Hengki ya? Ya, sebaiknya demikian karena setahu saya museum sepak bola yang resmi itu belum ada ya. Pernah ada di Kota Solo tapi kami pernah lihat tapi tidak ada kegiatan di sana. Oke, siap. Semoga pihak PSSI terutama ketuanya Pak Erick Thohir berkenan hadir Pak Hengki ya. Amin. Oke, siap. Pak Hengki, terima kasih. Salam sehat, salam museum di hatiku. Terima kasih kembali. Terima kasih. Pemirsa, salah satu tokoh penggerak sepak bola di Malang Raya adalah Pak Tommy atau akrab disapa Ebes Tommy. Beliau bukan pemain bola, tapi sangat support sekali ketika ada pertandingan-pertandingan sepak bola, terutama dalam hal sponsorship atau membantu partnership ya, kerja bersama gitu ya. Pak Tommy, kenapa kemudian Pak Tommy mau mendukung penuh pelaksanaan pertandingan eksebisi sepak bola para legenda yang kedua ini Pak Tommy? Jadi pertama saya melihat bahwa sepak bola ini adalah perlu. Terutama untuk generasi muda.
di samping untuk olahraga, untuk masalah sportivitas. Sportivitas. Karena saat ini anak-anak muda itu sangat perlu sekali masalah sportivitas. Nanti dengan sportivitas akan muncul masalah etika. Sampai sejauh itu Pak ya, sportivitas, etika, terus. Terus dengan adanya legend, itu kenapa? Karena dengan legend ini adalah ajang silaturahmi, media silaturahmi dari para legend-legend sepak bola. Nah, dengan silaturahmi mereka bisa rukun, ya kan, bisa berkompetisi, bisa berolahraga. Lah ini kan akan mengedukasi anak-anak muda. Mengedukasi, memberi inspirasi berarti Pak ya. Inspirasi anak-anak muda. Oh, ternyata olahraga ini penting. Bisa merukunkan. Siapa tahu dari kumpul ketemu ada satu ide-ide gagasan yang baru, yang bagus, yang inovatif. Siap. Pak Tommy, selain sebagai penggerak sepak bola juga sebagai salah satu sesepuh supporter di Malang Raya begitu ya. Pak Tommy, apa harapannya kepada para supporter di seluruh Indonesia? Harapan saya bahwa supporter melihat bahwa sepak bola itu adalah olahraga, dibutuhkan satu sportivitas, dan tidak perlu kita harus selalu ribut, atau tidak perlu harus selalu gap-gapan, harus rukun, damai, hidup sejahtera. Pak Tommy, harapannya kepada insan sepak bola di Malang Raya apa Pak Tommy dengan adanya acara pertandingan eksebisi para legenda ini? Harapan saya bahwa insan sepak bola di Malang Raya akan memberikan teladan contoh kepada adik-adiknya masalah bagaimana bermain sepak bola yang baik, bagaimana memberikan semangat, memberikan saran kepada supporter bahwa supporter harus bisa juga berbuat baik dan selalu bisa bergandengan tangan dengan yang lain. Berarti ini memang misinya, nafasnya adalah perdamaian ya Pak? Perdamaian. Indonesia damai ya? Sepak bola untuk Indonesia damai. Sepak bola untuk Indonesia damai. Terima kasih Pak Tommy. Salam sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga. Rapat koordinasi kali ini juga telah menunjuk dan menetapkan Coach Imam Sar sebagai ketua pelaksana pada pertandingan eksebisi sepak bola para legenda kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2024 di Stadion Gajayana Malang. Kita tanya-tanya dulu bersama Coach Imam. Coach Imam, salam olahraga. Salam olahraga. Semangat selalu Coach ya. Semangat selalu. Sehat-sehat ya. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa ya. Coach, setelah keberhasilan pada tahun yang lalu, itu kita sudah berhasil melaksanakan pertandingan sepak bola para legenda yang pertama ya. Waktu itu hanya para legenda Semalang ya Coach ya. Nah ini kenapa kemudian memilih Surabaya Legend dengan versus Malang Legend Coach? Nah, dari perhelatan yang tahun kemarin kita sukses ya. Ternyata kegiatan kita itu tercium sampai kota sebelah, Surabaya. Dan beliau juga ingin hadir di kota Malang, ingin mengadakan satu pertandingan eksebisi, yang mana akhirnya kita gagas bersama teman-teman pecinta sepak bola Malang Raya ini dengan tajuk Indonesia Damai. Karena antara Malang dan Surabaya kan punya histori. Mungkin di sini saatnya kita menciptakan sepak bola yang damai, menjadi edukasi buat seluruh masyarakat Jawa Timur dan Indonesia khususnya. Jadi artinya diharapkan dari pertandingan para legenda yang ada di Malang Legend dan Surabaya Legend ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Khususnya kepada supporter juga, Gus. Kepada supporter. Artinya supporter juga boleh ya datang di Surabaya ke Gajayana atau gimana, Gus? Besok yang hadir di Gajayana itu bukan hanya supporter saja. Seluruh lapisan masyarakat bisa hadir semua. Syukur-syukur supporter dari Surabaya mau datang ke Malang, kami buka pintu selebar-lebarnya. Di sini kita akan menciptakan bagaimana supporter hidup duduk berdampingan dengan damai, kita dukung tim dalam lapangan juga dengan damai. Akhirnya menciptakan suatu kondisi yang sangat damai, benar-benar damai sekali. Artinya memang para supporter ini meneladani para legendanya ya, baik legenda dari Malang maupun legenda dari Surabaya damai. Tanding, seneng-seneng, damai. Begitu kan ya? Kita nikmati pertandingan di lapangan hijau itu sebagai apa ya? Pembelajaran kita, sebagai tontonan kita, sebagai hiburan kita. Memang pertandingan itu benar-benar enak ditonton dan juga menghasilkan suatu kebanggaan untuk diri kita. Kalah ya kalah, menang ya menang. Coach, tadi dari hasil pembahasan ternyata ini bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, juga ada pengembangan ekonomi supporter ya tadi disampaikan ya. UMKM supporter gitu ya. Bagaimana kemudian keterlibatannya, atau kalau ada supporter yang punya UMKM pingin terlibat? Nah, ini kami sampaikan kepada tim-tim teman kami tadi, sampaikan
bahwasanya besok para supporter atau pecinta sepak bola yang mau mendirikan UMKM di dalam kegiatan ini kami persilakan. Karena di sini kami akan mengangkat UMKM di seluruh Jawa Timur. Sepak bola tidak hanya sekedar bola, tapi juga kehidupan di luar bola harus kita angkat juga. Artinya memang dampaknya ini luas ya, termasuk pengembangan UMKM. Betul. Berarti UMKM Malang, Surabaya boleh hadir, Coach? Boleh hadir dari Surabaya, mungkin dia bisa punya merchandise tentang bola, bisa dijual di Kota Malang untuk meramaikan kegiatan ini. Bahkan insya Allah mungkin kedepannya ini akan sudah digagas juga dengan teman-teman juga, mungkin munculnya suatu koperasi untuk tentang sepak bola. Berarti ini bukan hanya pertandingan olahraga, tetapi juga tentang ekonomi dan industri olahraga ya? Betul. Siap. Mungkin nanti akan kami serahkan dengan tim semua untuk menangani itu semua. Insya Allah kita sama-sama berjuang, bekerja, karena kita adalah panggilan jiwa intinya. Berarti artinya dalam waktu yang dekat ini akan dibangun komunikasi atau silaturahmi dari panitia Malang Raya ini ke Surabaya, Coach? Insya Allah minggu depan kalau tidak salah kita akan silaturahmi ke Surabaya, ingin bertemu ke mesnya Persebaya atau Mitra Surabaya bila masih ada, kita akan berkomunikasi untuk kami undang datang ke Malang dan kami fasilitasi bermain sepak bola di Stadion Gajayana. Karena insya Allah ini tujuan saya adalah untuk memperingati 100 tahun menuju Stadion Gajayana. 100 tahun. Stadion tertua di Indonesia. Kabar damai dan merayakan 100 tahun Gajayana. Coach, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Sehat selalu. Siap. Panggilan jiwa. Pemirsa, salah satu tokoh supporter di Malang yang sudah kawaan dan sangat luar biasa solidaritasnya adalah Sam Bison. Nama aslinya adalah Arif Wibisono, tapi dikenal dengan Sam Bison. Tadi Mas Bison juga mengusulkan beberapa hal dan sekarang kita tanya beliau. Mas Bison, salam sehat. Taes ya Sam. Semangat Sam ya. Semangat. Siap. Sam, tadi ada usulan bagaimana kemudian pertandingan eksebisi sepak bola para legenda yang kedua ini juga mampu mengembangkan ekonomi para supporter. Bagaimana itu Sam? Kita awali tentang masalah rekam jejak tentang kiprah pemain bola di Jawa Timur, terutama di Malang dan Surabaya. Pertandingan Malang Legend dan Surabaya Legend ini menjadi awal titik balik untuk perkembangan sepak bola di Indonesia. Sepak bola adalah industri. Bagaimanapun kondisinya, industri harus ada berbagai elemen, termasuk UMKM. Nah, di situ ada penggeraknya adalah supporter. Bagaimana kondisinya, tetap kita harus dukung untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Artinya merchandise, aksesoris atau produk-produk apapun yang terkait dengan bola yang dihasilkan oleh para supporter ini harus diangkat ya. Betul. Berarti untuk mengembangkan ekosistem olahraga, ekosistem ekonomi olahraga ini juga pertandingan ini apa kemudian dampaknya terhadap ekosistem itu Mas Bison? Harapannya? Pertandingan ini bukan pertandingan eksibisi, jadi pertandingan edukasi. Buat untuk Kota Malang khususnya, bahwa banyak tokoh-tokoh sepak bola yang lahir di Kota Malang. Ini harus kita apresiasi dengan adanya pertandingan eksibisi Malang Legend dan Surabaya Legend. Ini menjadi edukasi tentang sepak bola di Indonesia, terutama dengan sportivitas, dengan Indonesia damainya akan diusung dengan slogan-slogannya. Ini harus kita apresiasi dengan kuat. Mudah-mudahan nantinya kegiatan ini bisa memberikan virus positif bagi penggerak UMKM. Termasuk kepada supporter ya? Pada supporter. Jadi harapannya apa kemudian kepada supporter, antara supporter yang ada di Malang ini dan supporter di Surabaya untuk merespon atau kemudian memandang pertandingan Surabaya Legend dan Malang Legend ini Mas? Saya titip pesan aja untuk kegiatan tanggal 19 ya Mas? 19 Mei. 19 Mei. Harapan saya ke depan supporter bukan menjadi supporter kreatif, mudah-mudahan menjadi supporter yang cerdas. Cerdas ini dalam artian cara menonton bola, cara cerdas untuk hidup di dalam dunia bola. Ini bisa kita gunakan untuk rutinitas setiap harinya. Berarti supporter yang cerdas dan supporter yang kreatif. Hidup dan menghidupi sepak bola. Mas Bison, terima kasih. Salam sehat, semangat selalu. Salah satu yang ikut hadir adalah tokoh muda ekosistem industri sepak bola di Malang Raya, yaitu Mas Abimanyu, salah satu manajer yang luar biasa, yaitu manajer Arunda FC. Mas Abimanyu, salam sehat. Sehat. Semangat selalu Mas Abimanyu ya. Siap.
Mas Abimanyu ini kan tokoh muda begitu ya. Kemudian bagaimana mengapresiasi adanya pertandingan sepak bola para legend ini, Mas? Kalau secara pribadi, saya sendiri seperti nostalgia waktu saya masih kecil dulu. Waktu masih kecil, saya cuma bisa ngelihat mereka itu di televisi waktu itu, di televisi. Nah ini bisa melihat mereka secara langsung, apalagi terlibat di dalamnya ini sungguh-sungguh suatu sejarah menurut saya. Apalagi bisa foto-foto bareng ya? Pasti. Nanti ada foto booth-nya katanya? Ada. Pasti itu. Foto booth-nya disediakan Mas Abimanyu ini ya? Monggo. Siap. Mas Abimanyu, kemudian apa harapannya kepada para legend ini supaya bisa memberikan inspirasi pada generasi muda, khususnya adik-adik kita yang masih di SSB, Mas Abimanyu? Jadi gini, kalau dari legend sendiri itu saya lihat pemain legend dulu, itu mereka meskipun dulu tuh gaji kadang cuman kecil, terus kadang makan ya bisa sederhana, tapi semangatnya mereka itu kalau kita sudah bertanding itu tidak ada kata lelah mereka itu. Jadi semangatnya selalu semangat terus bersaing di klubnya mereka itu sangat-sangat keras mereka. Jadi dari cara bertanding mereka benar-benar membela tim yang ada yang mereka bela itu benar-benar dibela sama mereka. Meskipun dengan berbagai keterbatasan ya. Sangat keterbatasan. Jadi saya juga pembelajaran juga untuk adik-adik yang sekarang sedang menekuni di bidang sepak bola ini legend kita. Jadi selama kalian di industri sepak bola ini, kalian menjadi pemain profesional, ya sekalian harus belajar dari para legend ini. Oh banyak kan legend yang setelah pensiun sepak bola, beliaunya punya usaha dan lain-lain. Jadi untuk masa depan olahraga di sepak bola Indonesia ini juga pas waktu masih main itu kan masih jaya-jayanya, jangan lupa usaha juga. Jadi pas waktu sudah pensiun, karena pemain sepak bola kan nggak ada pensiunnya. Kalau kita nggak punya usaha kan juga repot juga gitu loh. Siap. Mas Abimanyu, berarti dalam pertandingan eksebisi para legenda yang kedua antara Malang Legend dan Persebaya Legend ini, SSB Semalang Raya wajib hadir ya Mas ya, supaya tahu wajib. Kalau saya wajib hadir, mereka tahu ini loh contoh-contoh legend yang sangat kita hormati, sangat kita idolakan. Jadi tirulah kerja keras mereka, semangat mereka, dan loyalitas terutama. Luar biasa ya, berarti ini mempertemukan antara berapa generasi legend dengan yang masih muda ya. Kadang nggak tahu anak-anak. Kadang nggak tahu ya, U10, U12 itu nggak tahu mungkin ya. Ini siapa gitu nggak tahu. Ini siapa gitu ya, oke. Terus mau kita tanamkan lebih ke ke kerja keras para legend, sportivitasnya para legend, terus sama loyalitas dari pemain legend. Loyalitas dan fairness ya. Fairness bener. Ya, dan terutama tadi membawa pesan Indonesia damai. Indonesia damai. Bener. Oke, siap Mas Abimanyu, terima kasih. Salam sehat, semangat selalu. Siap. Pemirsa, yang menarik pada gelaran pertandingan eksebisi para legenda kedua antara Malang Legend dan Persebaya Legend ini, panitia kerjanya didominasi oleh anak-anak muda atau para pemuda penggerak industri dan ekonomi kreatif khususnya dalam bidang olahraga di Malang Raya. Salah satunya adalah Mas Anam dari Sevencol. Sevencol seperti yang kita ketahui adalah industri kostum ya Mas Anam ya, kostum bola, kostum futsal dan sebagainya. Oke. Mas Anam, kemudian Mas Anam kenapa mau mensupport acara para legenda yang kedua ini Mas? Oke, terima kasih atas waktunya. Kenapa saya memilih mendukung kegiatan ini? Pertama-tama, jujur saja, separuh hidup saya, rezeki saya ini dari sepak bola. Oke. Dan tinggal timbal balik apa yang bisa saya berikan ke Malang dan sepak bolanya ini. Nah, atas dasar itu, ya mungkin saya bisa membantu sedikit-sedikit lah di kegiatan ini. Nah, seperti itu sih. Siap. Artinya pertandingan sepak bola para legenda yang kedua ini juga membawa dampak kepada industri dan ekosistem ekonomi di Malang ya Mas ya? Benar. Harapannya dengan adanya kegiatan ini kita akan mengajak pelaku-pelaku ekonomi kecil di Malang Raya ini untuk berpartisipasi sehingga ada pergerakan ekonomi sehingga kita bisa sama-sama mendapat keuntungan lah Pak. Meskipun ini adalah pertandingan para legend ya yang sudah sepuh, ini menurut Mas Anam pada generasi yang muda ini minat nggak Mas? Tertarik nggak terhadap pertandingan ini? Pertandingan sebagus ini harus diselenggarakan secara rutin kalau menurut saya, karena dampaknya pada generasi muda, terus pada ekonomi di masyarakat sekitar, dan harapannya kalau bisa kedepannya nggak cuma di Malang. Siap. Jadi tidak hanya
Surabaya Legend, Malang Legend. Ya. Jakarta Legend dan Malang Legend juga sudah ada ya? Harapannya seperti itu. Siap. Dan ini harapannya kalau bisa setiap tahun sekali atau setahun 2 kali enaknya? Mungkin melihat ke depannya ya Pak Mas. Kalau memang lancar, kenapa tidak 2 kali ya? Iya, setahun 2 kali ya. Oke, siap. Mas Anam, terima kasih. Salam sehat, semangat selalu. Ya. Pemirsa, demikian tadi sangat luar biasa sekali pesan Indonesia Damai yang dikumandangkan dari Malang Raya melalui pertandingan sepak bola para legenda antara Malang Legend dan Persebaya Legend yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2024 di Stadion Gajayana Malang. Ini adalah semangat perdamaian, ini adalah inspirasi perdamaian yang harapannya bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salam Indonesia Damai.